Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks biografi. Kompetisi dasar dari teks biografi yaitu KD 3.14, menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi. KD 4.14 yaitu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi, baik dibaca maupun tertulis. Tujuan pembelajaran teks biografi yang pertama, mengidentifikasi peristiwa antara lain perjalanan pendidikan, karir, perjuangan tokoh dalam teks biografi. Yang kedua, menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Menurut kalian, teks yang Ibu tampilkan pada saat ini adalah jenis teks apa? Ya, benar sekali, ini adalah teks biografi. Teks biografi memiliki karakteristik yang berbeda dengan teks-teks lainnya. Teks biografi memiliki ciri terdapat 3, yaitu teks biografi berisikan tentang riwayat hidup tokoh. Yang kedua, teks biografi ini dibuat berdasarkan fakta. Yang ketiga, teks biografi memiliki struktur yang terdiri dari 3, yaitu orientasi atau pengenalan, yang kedua peristiwa penting, yang ketiga reorientasi atau penutup. Nah, tujuan dari pembelajaran teks biografi yaitu pertama, untuk kita mengetahui riwayat hidup seorang tokoh. Yang kedua, agar kita dapat meneladani karakter unggul dari seorang tokoh. Sekarang kita akan membahas tentang struktur teks biografi. Struktur teks biografi terdiri atas 3, yang pertama itu orientasi atau masa pengenalan, yang kedua peristiwa penting, yang ketiga reorientasi. Orientasi atau masa pengenalan. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Ibunda B.J. Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya berasal dari Parepare. Beliau memiliki kecerdasan pada ilmu teknologi dan pengetahuan, terutama fisika, semenjak masih kecil. Pada paragraf ini dikatakan sebagai orientasi karena pada paragraf ini menampilkan gambaran tokoh seorang B.J. Habibie. Peristiwa penting. Beliau kuliah di Teknik Mesin di ITB atau Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Jerman pada tahun 1955. Kuliahnya dibiayai oleh ibunya, yaitu Raden Ajeng Tuti Marini Puspa Wardoyo. Butuh waktu 10 tahun untuk Habibie muda menuntaskan studi S1 sampai S3 di Jerman. Tak seperti kebanyakan mahasiswa Indonesia yang memperoleh beasiswa ke luar negeri selama S1 dan S2, yang membiayai kuliahnya adalah ibundanya, di mana Ibu Habibie menjalankan usaha catering dan menyewa rumah di Bandung sebagai penghasilan untuk hidup dan membayar biaya kuliah Habibie. Pada paragraf ini dikatakan sebagai peristiwa penting karena pada paragraf ini menceritakan tentang pemecahan masalah oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie mempunyai masalah di mana ia tidak mendapatkan beasiswa dari S1 sampai S2, dan proses pemecahan masalahnya adalah ibunya yang membiayai ia dengan membuka usaha catering, juga menyewa rumahnya yang ada di Bandung. Reorientasi atau penutup. Setelah beliau menikah dengan teman semasa SMA-nya, yakni Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962, lalu Habibie melanjutkan program doktoral dengan istrinya yang tinggal bersamanya di Jerman. Pada saat itu, Habibie harus bekerja untuk membayar uang kuliah dan biaya kebutuhan rumah tangga. Semasa hidupnya, beliau telah berkontribusi banyak bagi negara, membuat pesawat terbang Republik Indonesia pertama,
Pada paragraf ini dikatakan sebagai reorientasi atau penutup karena menurut pandangan penulis, B.J. Habibie merupakan seseorang yang berkontribusi besar untuk negara Republik Indonesia dengan membuat pesawat terbang Republik Indonesia yang pertama. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa teks biografi merupakan teks cerita ulang ataupun riwayat hidup seseorang yang dibuat berdasarkan fakta, yang bertujuan agar si pembaca dapat meneladani karakter-karakter unggul dalam tokoh. Nah, setelah pembelajaran ini, saya akan memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan. Tugasnya yaitu mencari satu teks biografi dan tentukanlah struktur dari teks biografi. Apabila ada kesalahan dalam video pembelajaran ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.